Iya, halo semuanya. Assalamualaikum, balik lagi di sini. Ini aku mau podcast, tapi mau ngajak teman-teman semua nih. Jadi, duduk dulu ya. Sini. Assalamualaikum. Udah lama gak kesini. Apa kabar, Bib? Baik. Alhamdulillah. Di mana nih duduknya nih? Ya duduk mana Gimana nih? nih? Kelihatan. Gimana nih? Di belas nih. Jangan harus teman-teman di atas dong. Jadi, ini kita mau bukan apa nih enaknya nih? Oke ya. Gimana, Bob? Enaknya ngobrolin apa ini? Kalau sekarang kayaknya panas-panasin politik deh. Politik. Asik. Tapi politik apa dulu nih, kan politik banyak tuh, ada kampus, politik. Kan kita kan kenal gara-gara satu kampus. Ya, kita ngomongin politik kampus aja nggak usah jauh-jauh. Kebetulan kita mahasiswa juga kan. Cuma di sini emang ada yang paham politik kampus. Nah itu aku nggak tahu. Enggak sih, aku mah Kamu tahu? Ada yang ikut organisasi kampus ya? Organisasi. Aku nggak ikut. Tahu? Nggak ikut. Kupu. Kuliah pulang. Berarti kayaknya lebih asik kalau kita Iya. undang yang emang ini nggak sih? Udah berkecimpung gitu ya. Ada nggak? Emang ada ya? Ada. Ada yang punya teman. Ada sih, ada. Oke, coba dong kenalin dong. Namanya tuh Rapli. Wih. Gitu. Boleh, Mas? Masuk. Masuk, Mas. Ya. Assalamualaikum. Oh, langsung datang ya. Langsung klik gitu kan ya. Makasih ya. Kan ya. Ya dong. Ada dulu, Mas. Di atas. Nah, gimana nih? Gimana, Bib? Jadi ini di sini Coba ntar dulu. Perkenalan dulu Oh, dong. iya. Ke teman-teman yang di kamera nih. yang lain pasti belum pada tahu dong. Beliau ini siapa? Beliau. Coba perkenalan dulu kali, Mas. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Enggak ya? Perkenalkan nama aku Muhammad Rafli Arya Satya, sekolah di nama Ya coba pakai maksudnya sekarang lagi asal fakultas ya, dari Fakultas Hukum angkatan 2021. Saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di BPM UI tingkat universitas. Dah, itu aja. belum Mas. Oke guys, sekian. Nggak, gini. Kita mau ngebahas yang serius-serius atau yang santai-santai aja nih? Santai sih kayaknya. Santai tapi Karena serius kita sih. semua pengen tahu gimana politik. Oke, Betul. coba kamu pengen tahu apa? Langsung tanya dong. Ya ini mumpung ada Mas Rafli di sini ya sebagai sekjen lem luar biasa. Ini mau nanya nih, bisa nggak diceritakan sedikit tentang perjalanan Mas Rafli di dunia politik? Mas Suwadi ini gimana dan Kata. sebagai sekjen DPMU luar biasa banget nih temannya ya. Mau bertanya gimana sih yang bikin Mas Rafli tertarik jadi dari berkecimpung langsung di dalam dunia organisasi politik kampus yang ada yang diikuti sekarang ini, dan itu bisa diceritakan sedikit gak gimana sebagai sekjen Oke, DPMU? jadi sama seperti teman-teman pada umumnya ya, aku dari awal masuk itu udah langsung ikut kepanitiaan. Kepanitiaan itu sering karena kan terutama di hukum tuh kan deket sama cutting, deket sama adik tingkatnya. Jadi sering diajak-ajak gitu, diajak ayo ikut kepanitiaan ini, terus daftar tes, standar aja ikut kepanitiaan berapa kali, abis itu ikut UKM, ya kan banyak juga ruang-ruang diskusi biasanya itu di situ mulai kenal banyak orang, habis ikut UKM baru semester sekian aku ikut organisasi eksternal. Nah, mulai dari situlah ngerti oh ternyata di kampus tuh gini situasinya gara-gara ikut organisasi. Oh, nah, aku mau tanyakan setelah bergabung dengan organisasi ini, apa sih yang didapetin privilege-nya tuh apa? Keuntungan lah, untung mungkin ada tingkat kita yang mau jadi sekjen atau apa. Kan kita kan Ilkom nih. Siapa tuh mau jadi sekjen Ilkom. Bisa. Kira-kira tuh apa sih yang akan kita dapatkan jika menjabat
di situ? Kalau dari aku, kan itu organisasinya eksternal ya. Nah, di situ tuh yang aku tekenin adalah prinsip yang selalu ditekankan ke aku ya. Prinsip bahwa jangan cari apa-apa di organisasi. Justru mindset-nya harus kita balik. Catat guys. Nah, mindset-nya harus kita balik. Jadi kata-katanya itu jangan cari hidup di organisasi tapi hidupilah organisasimu. Oke. Nah, jadi kalau kita masuk organisasi kita mau cari sesuatu nggak bakal dapet. Justru harus kita kasih ke organisasi itu. Rafli 2025. Mengawali 2025 dengan kata-kata ya. Iya. Tadi kata yang muncul di sini ya. Bercanda. Ya, jadi intinya itu. Jadi jangan cari hidup di organisasi tapi hidupilah organisasimu. Jadi dengan kita datang, misalnya ada sekretariat, kita datang, kita diskusi sama adik-adik, kita diskusi sama kakak-kakak, terus kita bedah buku. Nah, dari situ kan kita bisa ngasih sumbangsi lebih lah untuk organisasi itu. Jadi organisasi itu makin ternama, organisasi itu makin hidup. Karena itu organisasi lama ya, organisasi tua yang bisa jadi mungkin nilai-nilai itu udah nggak relevan. Nah, gimana caranya kita brainstorming bareng biar nilai-nilai organisasi itu tetap relevan, itu kan dari kita sendiri, bukan dari organisasinya. Karena kan organisasi itu kan benda mati ya. Organisasi itu benda mati yang caranya biar organisasi itu hidup ya dengan cara kita yang kader-kadernya lah, pengurus-pengurusnya itu yang ngasih makan organisasi terus. Tapi ini nggak sih apa namanya adik-adik yang sekarang tuh banyak sih yang tertarik? Banyak, justru Masih banyak banyak ya? banget. Apalagi kan yang angkatan 23, mulai dari angkatan 23 ya. 23, 24 itu kan mereka ada SKP ya. Nah, mereka kan ada SKP minimal berapa gitu untuk lulus syarat kelulusan. Jadi mau nggak mau kan mereka ikut kepanitiaan, ikut organisasi, ikut seminar gitu-gitu kan ada poinnya untuk lulus. Nah, maka dari situ sebenarnya itu baru di periode ini ya, alhamdulillah itu bisa jadi dorongan bagi angkatan-angkatan baru untuk aktif di organisasi. Kalau dulu kan kita kuliah lempeng-lempeng aja, kuliah pulang nggak kehitung. Nah, sekarang gara-gara ada SKP wajib itu ikut kepanitiaan, organisasi, seminar-seminar, maka mereka jadi lebih aktif di kampus. Jadi nggak ada tuh mahasiswa kupu-kupu itu sekarang tuh bisa dibilang udah minim lah. Minim ya sekarang ya. Kupu-kupu udah minum sekarang. Ya. Tapi maksudnya kalau hukum kan sekarang kan mahasiswanya banyak kan. Berapa tadi? Satu angkatan tuh sekitar 700-800. Angkatan 21 itu ya. Angkatan 21, 22, 23, 24 segitu. Itu dengan adanya organisasi itu banyak itu yang gak kupu-kupu. Maksudnya dari sekian ratus orang ya. Kalau di angkatanku, kenyataannya di angkatanku itu justru susah cari orang untuk panitiaan. Tapi mulai angkatan 22, 23, 24, mereka rebutan. Ada oprek panitia ini malah ada yang nggak keterima. Gitu. Berarti secara nggak langsung program itu sebenarnya efektif buat Efektif ngebuat banget. mahasiswa-mahasiswa Iya, itu karena- jadi aktif di kampus ya. Oke. Jadi terutama semenjak kampus Eva ya, terutama pindah dari bawah ke atas, itu daya minat lembaganya turun. Ya kan, minat mahasiswa terhadap lembaga organisasi itu turun. Gara-gara ada itu semua jadi rebutan. Baru tahu nih pemahaman ilmu-ilmu kayak gini nih. Soalnya kita di hukum jarang-jarang nggak sih yang berorganisasi kan? Jarang banget. Sebenarnya ada kupu-kupu juga nggak ada. Banyak Aku kupu-kupu. Nah, oke, untuk mungkin selanjutnya nih, kan tadi kan aku kan tanya tentang privilege-nya. Ternyata kan sebenarnya yang dicari jangan privilege-nya, Iya. tapi gimana kita bisa menghidupi dan membuat aktif organisasi Iya. tersebut dan berguna bagi yang lain gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tantangannya apa kalau kayak gitu? Apalagi Masnya kan, Mas Rafli ini kan sekjen ya. Iya. Nah, sebagai sekjen itu tantangannya apa sih? Tantangan kalau aku pribadi ya, nggak tahu kalau teman-teman yang lain, kalau aku pribadi itu lebih di waktu. Manajemen waktunya itu benar-benar diuji. Jadi kita ada waktu kuliah, terutama semester kemarin ya. Semester kemarin itu aku kuliah, praktikum, sama lembaga, sama organisasi yang di eksternal. Nah, itu susah tuh ngebaginya tuh. Ada rapat yang tabrakan sama kerja kelompok, ada kuliah yang tabrakan sama rapat. Nah, itu susahnya di situ doang. Sebenarnya kalau udah diskusi mah nyantai-nyantai aja. Nah, itu dari Masnya sendiri ada nggak sih tips cara kita manage waktu? Nah, Kalau banyak nih penonton mungkin yang belum bisa nge-manage waktu atau mungkin kerja kelompoknya tabrakan sama rapat atau gimana, malah meninggalin salah satunya gitu, yang gak dapet semua, kurang bijak. Itu ada tips gak sih? Kalau aku pribadi ya ini udah aku sering share kemana-mana sebenarnya. Kayak waktu di pesta kemarin aku ngomong juga ke anak-anak 24 tuh, mereka harus bisa memetakan, ngasih kualifikasi mana yang penting, mana yang mendesak, mana yang penting tapi tidak mendesak, mana yang mendesak tapi tidak penting. Jadi lebih ke skala prioritas Ya, lebih ke skala prioritasnya. Jadi misalnya ada kerja kelompok sama rapat. Kerja kelompok ini kalau nggak ada kita,
jalan nggak? Jalan nggak? Rapat ini kalau nggak ada kita jalan nggak? Hmm. Kalau misalnya dua-duanya harus ada kita, ya kita bagi waktu. Ya. Datang ini dulu, datang ini dulu. Jadi lebih ke skala prioritas aja sih. Make sense. Oh. Tapi kan tetap aja ya, mau kita di lembaga manapun, tujuan kita di sini kan kuliah, bukan rapat ya, bukan rapat di lembaga. Jangan sampai. Kuliah. Iya, jadi mau nggak mau, kalau aku pribadi ya utamain rapat. Waduh. Utamain kuliah dulu. Salah guys, jalan. Utamain Kerja kuliah. kelompok dulu. Kuliah dulu. Kita ke Jogja jauh-jauh dari Iya. rumah itu buat kuliah. Kita bagi ngerantau ya, kuliah dulu lah, selesai dulu. Bukan buat main ya kan. Daripada rapat, kuliah juga kejar, ngulang, Wah, itu jadi repot. harus diingat tujuan kalian adalah kuliah. Yes. Itu tujuan utamanya. Nah tapi gini nih, aku ada pertanyaan nih. Kan aku nih bukan mahasiswa yang aktif organisasi kampus nih. Nah, kan kadang aku mikirnya kalau organisasi kampus biasanya kayak politik-politik dan lain-lain gitu. Nah, terus tadi Mas Rafli sempat cerita juga kalau di angkatan 22, 23, 24 tuh rame banget apa namanya pada daftar event lah atau untuk organisasi kampus ini. Nah, sebenarnya ada nggak sih pendapat Mas Rafli ya, Mas Rafli tentang seberapa penting nih organisasi ini, organisasi Oke. politik untuk mereka gitu, yang generasi baru gitu. Seberapa pentingnya menurutku ini ya, kan terlebih kemarin pas pemilu itu generasi kayak kita ini kan pemilih terbanyak. Nah, Gen Z. ya Gen Z ini kan pemilih terbanyak. Jadi mau nggak mau kan kita harus melek juga tuh sama politik. Nah, seberapa pentingnya ini politik di luar, politik di kampus. Di kampus. Kampus dulu aja deh. Di kampus dulu. Seberapa dulu deh. pentingnya itu menurutku balik ke perspektif orangnya masing-masing. Ada yang hobi main di politik, ada yang males lah gitu-gitu ngapain gitu kan. Nah, kalau bagi orang-orang yang penting di politik, seberapa pentingnya itu gimana ya, mau ngomong takut salah ngomong. Gak apa-apa, Mas. Nanti kalau emang ada yang sensitif nanti bisa disensor kok. Tapi bohong Lo pasang tes omongin dulu aja. Seberapa pentingnya lebih ke kalau aku Lepas. pribadi ya nyarinya itu cuma ke pengalaman aja. Karena aku ada proyeksi suatu saat aku bakal ya maaf ngomong main politik di luar lah. Nah, jadi belajarnya boleh dari sini. Jadi ikutin berita-berita baru, berita-berita terupdate, terus pendidikan kayak misalnya di Ilkom ada matkul komunikasi politik. Nah, di hukum kan nggak ada. Mau nggak mau kita belajar di luar nih, baca bukunya, cari referensi di YouTube, ikut lihat podcast politik orang, gitu-gitu kan. Ini contohnya. Contohnya kayak gini. Siapa tahu jadi total politik. Boleh, Nah dulu sebelum dilanjut, kayaknya air udah panas nih. Iya. Ya, mau minum kah? Mau minum haus, kasihan masa nggak dikasih Ada yang minum. mau kopi, Bob. ada yang mau kopi enggak? Kopi mana? Boleh, Cal, boleh, kopi, boleh. Cal. Bantu Kopi kopi sih, deh. Cal. Itu nggak ini. Enggak, emang gini. Emang kayak gini aja. Kita mah apa adanya di depan kamera. Di depan Mr. Herman kita. Gitu. Oh. Airnya habis. Airnya habis. Sensor banget. Kelihatan banget. Gak apa-apa. Air habis guys. Isi lagi, tunggu. Tunggu ya. Lagi. Untuk kopinya Ini tunggu. diminum, Mas. Ya. Nanti aja. Jelas sama doang nih. Itulah tuh banyak. Cal, pilih aja. Cuci dulu tapi Cal. Tolong. Dan ini sambil minum-minum ngobrol-ngobrol Lagi. Aku pengen nanya dong Mas, Boleh Mas. kan Mas ini selama menjabat ini ada nggak sih kegiatan atau program yang dilaksanain sama Lem tuh menarik yang kayak DPM ya? Nah, gini aja aku jelasin aja ya. Jadi kan Memang aku DPR nih. mungkin aku jelasin sedikit aja lah. Oke, ya. boleh. Jadi Ya, kan ini ada ada miskom. organisasi umumnya di KM UI, kita nyebutnya KM kan, keluarga mahasiswa itu ada DPM pertama, terus sebagai legislatif, Lembaga Terus ada legislatif. LEM, Lem. lembaga eksekutif, Eksekutif. sama ada lembaga khusus. Lembaga khusus itu, nah kalau di universitas itu ada misalnya Mapala, Ya. Koperasi Mahasiswa, Marching Band, sama satu lagi lupa lagi satu lagi apa ya? Mapala, Marching Band, Kopma, sama LPM. Oh, Lima. iya. Kalau di FPSB kan ada Kognisia. Iya, betul. Tuh. Nah, kalau DPM, aku sebagai DPM itu sebenarnya mengawasi kinerjanya Lem. Jadi yang bikin acara itu bukan DPM tapi Lem. Tapi tugas kamu adalah mengawasi Iya. mereka bertugas. Ya, jadi kan kalau misalnya kepanitiaan ada misalnya verifikasi Iya. sama laporan pertanggungjawaban. Nah, itu tugas kita untuk memverifikasi kegiatannya. Kalau ada kegiatan sudah selesai, kita terima laporan pertanggungjawabannya. Nah, jadi kalau apa tadi pertanyaannya? Ya kan ini Mas nih
sekarang nih sebagai DPM mengawasi kinerjanya Ya. daripada lem. Nah, Nah, ada nggak sih Mungkin peristiwa-peristiwa ataupun yang kayak dari Kegiatan bagaimana yang menarik. sebagai Oh, pengawas iya. itu kayak ada hal menarik nggak yang perlu Betul. diceritakan Ya. gitu, yang mungkin bisa menarik untuk diceritakan ke kita gitu. HP-nya matiin. kalau kegiatan yang menarik rata-rata sih pada umumnya kegiatan-kegiatan di LEM itu terutama di universitas itu kegiatan ini ya yang ada rutinan tiap tahun, misalnya pesta Sunan Tarif itu kan rutin kan pasti tiap tahun. Terus ada lagi kayak Porsinigama. Apa tuh, boleh jelasin nggak? Ya, tapi namanya di kita tuh baru tahun ini namanya Alaska. Insan Oh, Ulil yang ya, Alaska. Insan Ulil Albab Sport Competition and Art. Oh. Nah, itu lomba. Awalnya sih maunya tuh lomba tiap antar fakultas gitu loh, ada bola, ada futsal antar fakultas, ada basket antar fakultas. Nah, kita maunya gitu di awal periode pas verifikasi. Tapi kenyataannya ya kayaknya sulit ya untuk ngadain kayak lomba-lomba yang gesekannya itu besar gitu antar fakultas ya kan. Nah, jadi kita ini lagi menstabilkan kondisi antar fakultas, jangan sampai ada kayak kejadian ya maaf ngomong tahun-tahun kemarin lah. Ya. Makanya kemarin Alaska itu yang menarik tuh itu karena bisa kita bikin acara kayak gitu lagi, acara sebesar itu eskalasinya yang apa ya mempertemukan setiap fakultas gitu. Misalnya ada tenis lapangan, terus ada catur kemarin, catur, terus ada Mobile Legends, FIFA gitu-gitu. Oh. Menariknya itu karena kita apa ya bisa ngadain acara sebesar itu yang melibatkan seluruh elemen dari fakultas, mau dari teknik, terus dari ekonomi dari bawah, semua kan gabung semua tuh di atas. Nah, ada lomba lomba band juga, itu kan mereka mewakili fakultas rata-rata. Nah, tapi kan tadi katanya gesekan antar fakultas ini jadi pemicu utama, pertimbangan utama event ini dilaksanakan atau tidaknya kan. Nah, tadi terus Mas Rafli juga bilang kita lagi berupaya buat menstabilkan dulu antar fakultas. Kira-kira tuh apa upaya dari DPM untuk menstabilkan ini? Iya. Baik di acara itu Maupun di luar. Oke. Gitu. Nah, soalnya let's say kemarin aja kita ada event FPSB itu apa namanya? Aspire ya. Aspire. Itu kan juga ada gesekan. Ya. Dengar kan tahu kan Ya. pasti. Ya, kita nggak bisa mungkiri lah kegiatan-kegiatan kayak gitu yang timbul gesekan itu kan ya namanya anak muda kan ya. Gengsi, pride, Namanya anak muda, kita bawa gengsi masing-masing. Bang, isi bang. Kopinya datang. Lagi cerita nih. Oke. Kopinya datang. Udah ada jajan tuh. Kalian kalau mau. Makasih Bang Ical. Ini yang pakai gula nih. Oh, itu pakai gula. Cuma ada ini. Gelasnya beda-beda gini ya. Sangat terkonsep, baik. Ini taruh sini masih panas ini. Udah Bronyol. jajan. bronyol. Mas. Ini aja jajan juga, Mas. Buka. Enggak apa. Bentar, maaf ya, terputus Mas. Jadi lebih ke warkop. Iya, Podcast Aonone gitu Mas. Ini yang dipandang orang kan yang kiloan kan. Mas. Iya, Apa? Baru makan tuh. Apa DPM level gini ya? Boleh. Oke, kita balik ke topik. Ya, dia dimari gak kopinya. Tadi kembali ke topik ya guys. Aku tadi tanya apa sih upaya Pertimbangan. DPM sejauh ini untuk menstabilkan kondisi yang tadi itu. Jadi mulai dari awal ya. Di awal periode itu kita kan ngerumusin yang namanya garis besar haluan kerja. Garis besar haluan kerja. Nah, di situ kita sama-sama musyawarah sepakat untuk merevitalisasi peran dan fungsinya KM. Peran dan fungsinya lembaga mahasiswa sebagai lembaga yang inklusif. Inklusif itu artinya kita komunikatif dan kita harus kolaborasi. Nah, makanya kita di sini menjalankan fungsi lebih ke mengkonsolidasikan internal. Jadi misalnya nih DPM universitas kan ada ketua DPM fakultas. Ya misalnya di FPSB kan si itu Akram gitu ya. Nah, semua ketua-ketua maupun komisi-komisi itu kita sama-sama kerjasama lah, sering ngopi sih kuncinya. Sering ngopi bareng. Ya kayak gini, kayak ngumpul bareng, ngobrol-ngobrol kayak ini ngadain acara ini, gini-gini bisa nggak nanti tolong. Intinya apa ya? Lebih ke sering ngopi aja biar intim, biar solid gitu loh. Jadi kan mau ngapa-ngapain sesama itu nggak enak gitu loh. Ada rasa nggak enak kan karena kita deket sama
sama dia nih. Jadi kita mau nggak mau harus megang dulu nih atasan-atasannya biar dia bisa konsolidasiin ke bawah-bawahnya juga. Baru kalau dari atas nanti kita masuk coba ke himpunannya misalnya secara personal. Jadi kayak sama-sama komitmen intinya. Kita minta komitmen mereka masing-masing untuk ya tolong jaga sama-sama lah. Biar apa? Biar kedepannya acara ini ada terus. Kan kasihan karena kemarin kita sempat dapat ancaman gitu dari nggak usah aku sebut lah pihak mana. Oh serius tapi dapat Iya. Sebut aja. Ini kan Oh, bisa jangan dong. Kita bukan diancam sih, sebenarnya bukan ancaman, lebih ke himbauan. Kalau misalnya acara ini ribut, ya acara-acara di fakultas nanti bakal beku semua. Nanti nggak ada lomba futsal di fakultas gitu-gitu. Oh, berarti itu ancamannya dari orang-orang penting di kampus kah? Nggak tahu ya. Anjing mana ya? Nggak tahu ya. Jadi ya itu, jadi kita di situ berarti makanya kita nggak jadi ada futsal, nggak jadi ada bola, nggak jadi ada basket karena kita nggak jaga biar apa? Biar teman-teman di fakultas bisa having fun sama teman-teman di fakultasnya gitu loh. Kan kasihan kalau misalnya gara-gara kita adain di univ terus ribut di fakultasnya nggak ada. Nah, Iya, betul. nanti kita ini salah-salahin Berarti lagi. si pengancam itu cukup berpengaruh ya? Bukan ancaman, lebih ke himbauan. Iya, Himbauan. si penghimbau itu cukup berpengaruh. Himbauan, lumayan. bukan ancaman. Tidak ada yang mengancam. Iya, ini beliau cuma menghimbau. Cuma menghimbau, bukan ancaman. Karena kita di situ jadi bahan pertimbangan. Udah deh, kita nggak usah adain deh. Siapa tahu tahun depan mungkin bisa. Amin. Amin. Tahun lalu tuh Alaska tuh UI festival. Ya, Unifest tahun ini diganti namanya jadi Alaska. Ada lomba band gitu-gitu. Kemarin sih udah pengen banget ada bola. Jadi kayak porsinya Gama kan. Iya. Tapi jauh Iya. juga sih. Apanya? Alaska. Ya. Dingin. Oh, ya. Dingin dong. Emang kacau nih orang satu nih. Ada-ada aja. Coba ada yang mau tanya lagi nggak? Ini boleh bahas politik di luar itu? Boleh. Boleh. Bebas. Oke, kalau boleh, menurut Mas Raffi ini ada nggak sih isu politik yang sekarang dihangat dibicarakan tuh? Dan kayaknya itu ada nggak impactnya buat mahasiswa gitu nggak sih? Iya. Waduh ini kok tawa gini ya? Berat atau Politik gimana nih? yang lagi hangat dibicarakan. Nggak apa-apa, sebut Apa aja ya? kita nge-sensor Nih. misal gemuk. Trump atau menang mas siapa. kemarin ada juga tuh mas. Nih ya. Gara-gara Trump menang ada nggak impactnya? Nggak ada ya? Enggak sih kalau Nggak itu ada, enggak gitu, begitu, nggak ada. enggak ada begitu pengaruh sih. Ini bahaya nih sebenarnya guys. Apa tuh? Bahaya nih tapi nggak apa-apa lah. Kalau Sini aja. ini apa ya? Gimana ya? Aku bukannya mau menggurui kan di sini kita Nggak sama ngobrol apa-apa. aja lah. Ya, Kita sama-sama kita- belajar. Kita sama-sama belajar kan di sini. Ya. Bob. Isu politik yang hangat, mungkin yang terbaru aja itu kemarin MK baru baru mengabulkan gugatan tentang menghapus presidensial threshold. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Aku juga nggak begitu tahu sih. Karena soalnya bukan ranah kita guys. Iya, bukan. Jadi kan selama ini 5 kali pemilu ini kalau nggak salah ya. Ini maaf ya kalau misalnya salah nanti bisa diset lagi Ya, lah. boleh, Teman-teman yang nonton nih. Santai-santai. Pak, maaf ya, Pak. Jadi kalau misal ada salah kata kalian bisa komen aja Komen guys aja. mana yang Yang benar bisa gitu. komen ya. Nah, Kalau jadi ya, kan ya. selama 5 kali pemilu ini pencalonan presiden atau wakil presiden itu kan harus minimal 20% ini kedudukan legislatifnya kalau nggak salah. Partai politiknya itu harus ya kan harus 20% gitu 20%, minimal betul. kedudukan di legislatif. Benar. Nah, itu kemarin banget kemarin apa 2 hari lalu ya? Ya sekitar gitulah. Dihapus sama MK ketentuan itu. Apa gara-gara Nah. partai yang itu nggak masuk itu ya? Yang Partai mana? lain, cubit-cubit. Bahaya. Nggak tahu ya. Mas masih jaga ya mas? Tapi itu alasannya sih menurutku sangat konstitusional ya. Alasannya menurutku sangat kuat, sangat mewakili banget lah. Karena kan selama ini misalnya nih, aku udah umur 40, Ya. mau nyapres kan nggak bisa karena nggak ikut partai politik. Ya. Nah, itu sekarang udah nggak bisa, udah nggak berlaku. Jadi Nggak berlaku. aku umur 40, 50 besok nggak ikut partai pun bisa mencalonkan diri. Hmm. Bukan ikut partai, lebih tepatnya nggak ada kursi di DPR gitu, bisa mencalonkan diri. Oke. Jadi siapapun boleh. Karena kan selama ini kita stagnan. Ya, Kayak oke. calonnya itu aja. Ya. Jokowi Prabowo. Kan itu aja kan. Nah, besok itu mungkin tahun 2029 bisa lebih variatif lagi pilih ada misalnya 13 pasangan. Bob. Nah, kan Salah satunya Bob. Bob Iya, bisa iya, jadi iya. sama Tupac. Kacau. Kacau tuh. Kacau Indonesia kacau guys. Nah, oke, itu kan isunya. Dampaknya ke mahasiswa apalagi terkhusus di UII deh menurutmu. Apa dampaknya? Belum berdampak sih menurutku. Oh, Belum, karena kan baru kemarin Karena ada. kita juga Tapi udah banyak kemarin tuh udah banyak pusat studi yang yang riset-riset soal itu. Kalau yang berdampak banget sih apa ya? Ada nggak sih coba sih
lupa isu Nggak tahu. ada kayak debat Coba deh isu pilpres misalnya. isu apa ya PPN 12%. Oh ya, Iya. PPN 12%. Nah, apa yang mau apa ini? Dampaknya ke Oh, mahasiswa. dampaknya. Pernah nggak? Isu itu berdampaknya apa tuh ke mahasiswa? Kalau yang aku tahu dari PPN 12% itu kan sebenarnya udah muncul isunya di zamannya presiden yang kemarin. Ya, Pak Mulyono. Ya, udah sih Di. Oh. ya di presiden yang kemarin. Nah, itu baru kemarin disahkan atau dibentuk peraturan itu di periode ini presiden yang sekarang. PPN 12% itu sebenarnya kalau aku baca-baca dia hanya berlaku untuk barang-barang mewah. Ya. Nah, jadi kan hampir kayak PPNBM, pajak pertambahan nilai barang mewah. Jadi kayak kalau kemarin kan isunya sabun bakal naik harganya, apa bakal naik. Nah itu sebenarnya belum kelihatan juga sih sekarang, tapi yang berlaku itu yang ditegesin sama pemerintah yang ku baca itu cuma ke barang-barang mewah kayak misalnya rumah di atas 30 miliar, mobil di atas sekian ratus juta atau sekian miliar. Itu baru kena pajak 12%. Kalau cuma kita beli sabun dapat 12% kan ya kantong kita kan juga gimana kan sama anak kos kasihan kan. Makan aja kadang susah. Nah, terutama kalau kos-kosan loh yang rumahnya yang harga rumahnya berapa miliar nanti Ya. harga kosnya naik. Ah, Itu kan iya. berdampak. Tapi setelah kemarin juga aku membaca ya, PPN 12% tuh gak cuma diterapkan di barang-barang mewah seperti mobil ataupun motor nih. Kalau nggak salah nih, barang-barang yang kesukaan Gen Z pun juga kena. Jadi Oh, iya. iya, Contohnya. kayak langganan Spotify, Nah. Netflix, Oh, Wi-Fi itu juga kena tau. Masih ada bajakan. Jangan ilegal. Jangan ilegal. nggak boleh bajak. Nah, Dengan isu-isu kemarin itu sebenarnya seberapa penting sih peran mahasiswa dalam perpolitikan di Indonesia ini? Ini baru kita mulai bahas yang serius ya. Nah. Ada lagi nggak? Nanti gampang. Nanti Nanti kita gampang. tambahin lagu. bagi guna krim. Nah, Jangan dong. nih yang perlu teman-teman pahamin adalah tekenin ya ke diri, yang perlu teman-teman tekenin diri masing-masing adalah mahasiswa ini memiliki peran yang sangat penting untuk keberlangsungan politik di Indonesia sebenarnya. Karena mahasiswa ini punya apa ya? Kalau aku katakan punya ruang tersendirilah di masyarakat. Jadi kan kalau aku pernah dengar di satu seminar tuh yang maha di dunia ini cuma dua, maha kuasa dan mahasiswa. Ya kan? Ya. Nah, jadi kalau kita lihat Tapi keren banget. Tapi keren Iya banget. sih. kalau kita Fresh lihat banget ya. beberapa tahun belakangan ini kan segala aturan yang memang dibenturkan ke masyarakat itu bisa dibatalin gara-gara demonya mahasiswa. Tuh, ya. Nah, peran pentingnya mahasiswa adalah mengawal. Kan kalau fungsi mahasiswa itu kurang lebih ada 5. Agen perubahan. Apalagi nah? agen perubahan. Terus ada fungsi kontrol sosial, social control. Agen perubahan itu di agent of change. Terus ada fungsi lagi social control. Ada fungsi lagi iron stock atau generasi penerus Ya. di kemudian hari. Kemudian ada lagi fungsi moral force, penjaga Ya, moral, moral. atau pendorong moral. Habis itu kemudian ada nilai fungsi lagi guardian of value, yaitu melindungi nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat. Nah, kelima fungsi ini bisa dijalankan, salah satu contoh konkretnya adalah dengan kita turun aksi. Kayak kemarin tuh soal pilkada, RUU pilkada yang rame-rame kemarin. Rame lah ya. Itu kan UI ikut turun tuh. Ya, UI itu salah satu yang kemarin pas itu zaman kita KKN ya. Aku KKN maksudnya. Kita Anda Bulan Agustus. Kita Nah, juga itu ya. di situ UI alhamdulillah menjadi pionir. Oh. Jadi UI itu yang gerakin adanya aksi itu. Jadi Siapa dosen yang turun kemarin? banyak sampai rektor kita turun. Siapa? Pak Fatul. Fatul turun, ada wakil rektor kita Pak Rohidi, segala macam dekan-dekan, wadek-wadek banyak yang turun juga ikut mengawal gitu. Bahkan kalau di hukum fun fact-nya ada salah satu dosen yang bikin story WA gini. Yang ikut aksi hari ini foto kirimin ke saya, nilai kalian besok auto A. Wow. Saking menjunjung tinggi nilai-nilai itu. Wow. Jadi UI ini kan termasuk dari dulu terkenal kampus yang bagian oposisi terus lah. Terkenal kampus yang suka gedor-gedor gitu. Nah, kita mempertahankan itu di periode kita sekarang. Alhamdulillah kemarin kita turun jadi pionir di Jogja memanggil tuh. Kejayaan. Jogja kemarin yang pilkada tadi yang kemarin pilkada itu Jogja. Nah, jadi baru tahu tuh. di situ yang bisa dibilang yang pionir itu
inilah KMUI atas bantuan dari teman-teman fakultas juga sebenarnya kan untuk menggait masa. Padahal itu masih masa KKN kan. Orang-orang lagi pada di luar sana, di luar KKN ini jauh-jauh. Karena ada aksi itu mereka rela balik ke Jogja untuk ikut demo tuh kurang banyak Luar banget. biasa masa mahasiswa UI ini. Nah, kalau gitu siapa yang mengorganisir pergerakan mahasiswa ini? Apakah dari LEM? Apakah dari dari mana? Oke. Sebenarnya kalau untuk pergerakan banget ke eksekusinya itu harusnya dari LEM. Idealnya memang dari LEM. Cuman karena kita kemarin sama-sama ngelebur, akhirnya DPM pun juga ikut turun tangan gitu loh. Jadi itu seberapa penting perannya itu ya di situ. Kita bisa bantu mengawal lah aturan-aturan yang memang misalnya kayak kemarin contoh konkretnya pilkada. Itu kan membatas apa ya kayak benar-benar memuluskan beberapa pihak kan, beberapa golongan kan. Nah, di situ kita karena nggak ada yang bersuara. Kalau kita diem aja kan ya kita bakal repot kan nantinya. Ya, makanya kita di situ bersuara. Nah, gara-gara itu kan akhirnya dibatalin. Nah, sama karena waktu tahun 2022 BBM naik. Itu kan UI juga turun ramai banget. Itu UI sendiri bahkan sampai tembus 4 ribuan orang kalau nggak salah. Tahun 2022 gitu. Nah, di situ akhirnya kita BBM nggak jadi naik. Jadi kan pentingnya itu di situ. Jadi yang aku bilang tadi kuasa dan mahasiswa. Jadi mahasiswa ini punya kuasa yang besar juga. Nah, untuk bantu mengawal karena kan gak cuma di Jogja aja kan itu demonya di luar sana di Surabaya, di Malang, di Jakarta, di Bandung semua kan keturun. Majalengka ada nggak? Majalengka ada. Tegal nggak ada di sih. Semarang pokoknya semua mahasiswa Indonesia itu memang diserukan untuk turun lah. Yang peringatan darurat kemarin kan ramai itu. Nah di situ jadi bisa dibilang pemerintah ketar-ketir lah kalau mahasiswa udah turun tuh karena ya dari zaman reformasi tahun 98 itu pun ya memang kan kekuatan mahasiswa ini nggak bisa diragukan gitu loh. Jadi teman-teman angkatan-angkatan baru ini sayang untuk melewatkan hal-hal kayak gitu. Seru kok, aksi itu seru. Nggak seburuk yang kalian Tapi pikirin. jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang Negatif. Ingat kita Jangan itu aksi, kita di pihak oposisi itu di pihak yang benar. Kita membela orang-orang yang istilahnya terzolimi, bukan berarti setiap kita melakukan aksi kita selalu memusuhi pemerintah. Ya, bukan Berarti seperti itu, guys. Jadi kayak gitu. Tapi aku mau nanya nih, menurut Mas Rapi ini gimana orang yang ikut aksi tapi dia kosong materi dalam artian FOMO? Kan banyak dong, apalagi zaman sekarang. Ya betul. Banyak FOMO. Itu mau aku tanya juga. Itu apakah bagus dampaknya bagi mahasiswa secara keseluruhan karena banyak orang FOMO jadi suara mahasiswa terdengar padahal dia nggak tahu sebenarnya apa atau malah gimana? Bumerang karena jadi misalnya bumerang? orang FOMO karena nggak tahu apa-apa kan bisa ricu atau apa itu gimana? Nah, itu pentingnya konsolidasi. Jadi sebelum aksi itu kan kita pasti ada konsolidasi kan, kayak ngumpul apa sih yang mau kita bawa di aksi ini. Di situ misalnya kita nih konsolidasi, kita mau bawa tuntutan ini 1, 2 kita mau bawa ini 3 ini. Kita jelasin teknisnya gimana, korlapnya siapa. Nah, jadi dari konsolidasi itu kan ya, harapannya nanti bisa dikasih tahu ke teman-teman yang lain. Karena kan di situ kita bawa nama lembaga juga kan. Jadi mau nggak mau ya kita nyebarin tuh apa aja bahan muatan materi yang bakal kita bawa. Nah, kalau misalnya ada orang yang nggak tahu apa-apa tapi mau ikut aksi, sebenarnya sah-sah aja. Nah, tapi tergantung apa yang kita cari nih. Kalau misalnya kita cuma nyari masa tapi tuntutan kita nggak tercapai, ya ngapain gitu kan. Jadi buang-buang tenaga aja. Jadi karena yang paling penting di aksi itu bukan masa yang banyak. Mau 5.000 orang, 10.000 orang ada turun masa kalau misalnya nggak guna ya ngapain gitu kan. Jadi yang paling penting yang paling penting kalau kita ikut aksi itu adalah kita bisa berhasil menyampaikan tuntutan kita. Jadi misalnya kita bawa nih tuntutan apa bahasa tuntutan itu yang aku lupa. Ya itulah pokoknya kita mau apa aja itu harus kita sampaikan kan. Nah, itu kalau udah kayak gitu ya udah pulang gitu. Kalau misalnya dia nggak tahu apa-apa nih ikut, kalau bisa sih takutnya gini, bukan ini, tapi takut misalnya dia diculik. Nah, apa nih aksinya ini gimana? Aduh nggak tahu semua ikut, kan malu juga. Malah jadi kita. Nanti malu juga, nanti takutnya ini provokator, gitu. Takutnya digituin. Jadi lebih ke pesan aja sih ya ke teman-teman yang mau aksi itu kalau bisa dipahamin dulu lah. FOMO boleh tapi kosong jangan. Ya betul, FOMO boleh kosong jangan. guys, harus tahu. Jangan karena ada aksi nih seru nih, ikut buat IG story, bawa odol, bawa ini.
bawa gear, Capek. bawa motor, bawa pesawat. Itu mah niatnya udah Ya, beda. Mas. Udah beda itu niatnya. Cuma dapat sampainya doang nanti. Pengen nyanyi, teriak-teriak. Tapi kalau nggak tahu apa-apa kan ngapain? Sayang. Iya. Nah. Tenaga. Aksi itu berakhir ketika tuntutan tercapai. Ini jujur-jujuran aja ya. Ketika tuntutan tercapai atau ketika animo masyarakat sudah menurun. Ketika tergantung Sejauh situasi. ini loh, sejauh ini. Tergantung situasi di lapangan. Jadi kalau di tahun 2022 itu yang BBM, aku ikut kan 2022. BBM itu kita pulang ketika tuntutannya udah tercapai. Maksudnya udah kita sampein lah, udah ada audiensi. Kemudian yang kemarin, sebenarnya kalau aku beberapa kali ikut aksi, nggak penting sih animo masyarakat tuh. Yang penting masa kita bisa ke bendung, masa kita bisa terorganisir, sampai sore sampai malam pun jalan-jalan. Kalau yang kemarin KMUI memanggil itu, masyarakat juga antusias memang. Cuman ya itu nggak kita pikirin. Yang penting masa kita ini aman nggak. Yang penting masa kita aja dulu. Kalau masyarakat misalnya mau datang ngelihat gitu mah, ya nggak usah dipeduliin gitu loh. Karena kan tujuan kita di situ untuk nyampain tuntutan kita aja. Bukan mau caper. Nah gitu. Oh, aku tanya deh biar aku dapat nilai juga. Aku bisa diem terus. Iya. Jangan Di mulut. pojok kan dia lagi ya kan, Belajar. di Oke, kopi. belajar. Ini ada nggak sih hal konyol apa sih yang pernah dilakuin gitu? Anak-anak yang pernah ikut demo yang pernah organisir sama Mas Rafli ada nggak? Yang konyol ya. Iya. Bentar ya. Lagi apa ya? Kalau aksi itu biasanya ada kayak teatrikalnya gitu loh. Jadi kayak misalnya dia ngadain pentas apa gitu di aksi itu. Kemarin tuh tempat tersebut. iya, kayak penghiburnya. Kalau kemarin di depan Istana Negara yang di Malioboro itu ada teatrikal itu apa sih namanya yang kayak untuk ngegantung orang. Ada yang kayak ngasih demo apa gitu loh. Jadi ada kayak pertunjukan-pertunjukannya juga. Nah, itu mungkin yang menarik masa banyak banget ya. Jadi ada gitu-gitunya. Kalau kejadian lucu apa ya? Ada nggak, Bang? Nggak tahu ya. Sejauh ini nggak ada nih Sejauh ini sih nggak ada sih kalau kejadian lucu. Jadi Jadi lebih ke khas aja ya. jadi ada ciri khas masing-masing. Kayak kemarin itu yang ada pentas apa, ada pertunjukan-pertunjukan juga. Jadi nggak boring gitu kan kita. Misalnya capek duduk, lihat mereka pentas, ada baca puisi gitu-gitu aja. Oh, gitu. Terus pernah diculik nggak, Mas? Gak pernah. Serem kalau banget diculik. anjir pertanyaan lu. Nah, tapi kalau setiap ada ya? aksi itu Nggak, kita juga belum jawab. Udah belum? Belum, enggak. Belum, Enggak, jangan pernah, dong. belum. Jangan Pernah, dong, pernah. jangan Nah, dong. Jangan Jangan fact-nya. dong, jangan Nah, dong. ini fun fact-nya yang menurutku agak gimana gitu. Jadi kan kalau kita tahu kemarin yang peringatan darurat itu di mana-mana ricuh. Ribut sampai ada yang pukul, apa ada yang meninggal bahkan. Nah, di Jogja itu uniknya enggak ribut sama sekali. Enggak ada yang keprovokasi. Di Jogja doang Berarti gitu. lancar ya. Alhamdulillah. Nah, Dengan sebanyak itu. berarti ada kayak perbincangan antar kampus enggak? Atau semisal UII datang aja nanti ketemu sama UGM salam-salaman atau emang ada pembicaraan sebelumnya antar petinggi-petinggi Oh iya, itu kemarin kita konsolidasi juga di kampus UI yang di Piro. Ya. Antar yayasan. Nah, di situ konsolidasinya sama tokoh-tokoh masyarakat kayak Paguyuban Beca, Paguyuban Delman, ada juga dari UGM, ada dari UAD. Jadi kita di situ ketemunya. Jadi nggak masing-masing ya. Aku setahuku nih dasar awam sih, maaf ya. Setahuku tuh kalau semisal demo tuh UII gerak aja dulu. Nanti UGM Iya, gerak aja makanya dulu. ikut. Jadi kita tuh kayak meter gitu loh, kita yang pacuan, kita jadi kayak acuan. Ternyata ada ada konsolidasi dulu. Itu yang penting untuk sebelum kita ngelakuin aksi itu konsolidasi. Jadi nggak tiba-tiba ya besok kita ketemu di sini itu enggak. Pasti nggak mau. Kalau orang-orang yang paham soal pergerakan pasti nggak mau kayak gitu. Bahaya. Karena kan kita harus ngebagi siapa kordum, koordinator umum. Orang-orang yang di atas pick up tuh yang ngomong-ngomong. Itu kordum. Itu baru tahu tuh kayak gitu. Terus siapa korlap? Korlap tuh koordinator lapangan. Jadi yang ngejaga barisan ini siapa? Misalnya dari UII 15 orang, dari UGM berapa orang, dari mana berapa orang, dari masyarakat siapa yang ngejagain. Kalau kemarin tuh alhamdulillahnya kita disambut baik lah sama masyarakat, kayak tukang-tukang becak, bapak-bapak yang di Malioboro tuh semua pada ikut ngejagain. Kayak yang bapak-bapak Delman gitu semua ngejagain. Nah, alhamdulillahnya tuh gitu. Jadi kita ya aman gitu loh, ngerasa aman karena kan itu rumah mereka. Mereka tiap harinya di sana kan. Kita harus ya nyun sewu juga lah ke beliau-beliau. Jadi mereka juga dengan senang hati menyambut.
Jadi kita aman di situ karena sama-sama saling ngejaga. Korlap dari UI juga banyak tuh. Dari tiap fakultas ada 4 kalau nggak salah. Jadi ngejaga masing-masing anak-anaknya. Nah itu yang penting, kordum, korlap, keamanan, nah gitu-gitu. Konsumsi ada Mas? Konsumsi ada, Oh, iya konsumsi ada. Perkap ada. Apalagi apa PDD ya. Perkap kan biasanya nyiapin pickup, Oh. gitu kan, yang beli tali. Ini nyiapin pertanyaan. banner. Oke, ini Jadi bentar. Udah itu. Pertanyaan sensitif boleh dijawab apa boleh enggak? Ada dana yang ngalir nggak di situ di setiap aksi? ada. Dari mana? Nah, ini edukasi juga. Edukasi, Nah, iya, iya. jadi kan kalau Kenapa teman-teman itu bayar SPP, Ya. ada dana kemahasiswaan Heeh. di situ kan, Ya. sebesar 37.500. Iya, Nah, dana itu nanti bukan masuk ke rektor, bukan masuk ke rektorat. Dana itu bukan maksud, iya masuk dulu ke rekeningnya WI. Kampus ya. Tapi nanti dialirin langsung ke Rekening Masnya. Enggak dong. Enggak dong. Nah, nanti langsung dialihin ke rekeningnya DPMU, Oh, di BU. ke rekening kami. Jadi rektor itu cuma perantara aja. Misalnya nih ada sekitar 20.000 orang yang bayar 37.500. Berapa tuh? Berapa, Bob? Hitungnya. Ya Berapa? segitulah. Coba kalkulator. Anggaplah 700 Kali juta. 37. 7.500 ya 37 lah. Bentar. 74 juta. Waduh. Kedikitan, Cuk. Oh. 7.500 dikali 20.000. Mahasiswa. 20.000. Nah. Waduh. Guys, hampir 1 M. Nah. 10 juta. Ya, itu kan 750 juta itu kan masuk ke rekening UI. Nanti dari direktorat atau dari rektorat itu langsung ngirim ke rekeningnya DPMU. Jadi kita punya apa ya? Nah, fun fact-nya tuh UI itu kan student government. Jadi kita terpisahkan sama rektorat. Betul, Nah, kita ini berwenang untuk mengelola sendiri keuangan. Nah, 750 juta ini per 3 bulan ya. Kan kita beresnya per 3 bulan. Iya. Nah, terus 750 juta ini kita bagi ke setiap fakultas. Jadi misalnya FPSB di persentase dananya itu dapat misalnya 80 juta. Sekian juta untuk DPM, sekian juta untuk LEM, acara-acara LEM, sekian juta untuk LPM Indonesia misalnya gitu. Terus FH sendiri misalnya dapat 70-an juta. Nah, jadi kan kita di situ ngelola uang kita sendiri tuh. Ya kan kalau kita bikin acara kan sebenarnya nggak perlu lagi minta ke rektorat karena kita udah punya uang sendiri. Uang dari siapa? Dari kita masing-masing. Aku pun ikut bayar, teman-teman yang di sana, yang di luar pun ikut bayar semua kan. Nah, uang aksi itu dari situlah. Nah, itu kemarin kalau di DPM universitas itu ada namanya dana taktis. Dana taktis itu kalau nggak salah setiap 3 bulannya ada sekitar 100-an juta. Itu siapapun boleh minta. Misalnya aku mau lomba Kenapa tangannya Bang? Mau minta. misalnya aku nih, aku mau KKN. aku mau lomba penelitian ke Korea pribadi. Minta uang ke DPMU untuk subsidi apa gitu. Itu boleh. Misalnya ada acara misalnya di FPSB apa salah satu acara. Aspire. Nah, misalnya itu mau minta dana taktis ke universitas untuk nyokong anggaran itu bisa. Jadi itu bisa dipakai untuk apapun, untuk relawan, terus perjalanan kelembagaan, acara-acara kegiatan ya kelembagaan gitu-gitu. Termasuk aksi. Termasuk aksi. Nah, jadi kemarin kita pakai uang itu berapa ya sekitar pokoknya dibikin anggarannya tuh kalau nggak salah sekitar 2 atau 4 juta gitu. Dari situlah kita beliin makanan, kita nyewa sound system, kita beli tali. Itu aku baru tahu tuh. Tapi itu nggak apa-apa. Bisa maksudnya Nggak apa-apa, dengan kan 30.000 nggak apa-apa. Kan nggak itu apa-apa. kalau ini penasaran cek di IG DPM UI itu udah ditransparansiin semua di situ. Oh, Itu ditransparansi kan. satu periode gitu Bang. 1/3 bulan. Jadi bulan. jumlahnya tuh macam-macam. Ini kan 750. Kalau 20.000 orang. Mahasiswa UI itu 20.000 sampai 30.000 lah. Fluktuatif kan. Ada yang lulus, ada yang DO, ada yang apa? Ada yang diskors. Ada yang diskon. 750 juta itu kita patoklah 800 juta ya. 800 juta per 3 bulan. Jadi kalau kita 12 bulan ngejabat berarti ada 800 juta 4 kali. Nah, hitung dah. Nanti 3 bulan lagi udah bayar SPP masuk lagi. Per 3 bulan lagi masuk lagi. Karena LPG kita itu per 3 bulan, Banyak ya. bukan per Tapi tahun. maksudnya kayak misalnya tadi katanya 70 ke per fakultas, itu dipakai untuk per fakultas tuh satu periode mereka terserah. Per 3 bulan juga. Oh, 3 bulan. Iya. Oh. Jadi nanti itu ada laporan pertanggungjawaban kan. Mereka fakultas itu kalau minta uang lagi ke kita, ke kami, harus nyatain LPG dulu. Kalau nggak ada LPG 3 bulan itu ya nggak bisa. Nah, jadi kita tuh uangnya per 3 bulan 750 juta. Makanya enak sebenarnya KM ini. Uang nggak Iya. pusing.
tergantung gimana bikin acaranya aja. Nah rata-rata yang bikin acara itu mereka karena kenapa kayak susah nih nggak ada duitnya nih, karena kan mereka yang uang nyesuaiin mereka, bukan mereka nyesuaiin uang. Iya, betul. Bikin acara kan sesuai dengan egonya mereka masing-masing kan, bukan harusnya kan kita nyesuaiin budget lah, jangan budget yang nyesuaiin kita. Aku berpengalaman sih itu kemarin event event MPK maksudnya. Ya, jadi kalau pertanyaannya tadi Event MPK tuh aliran dananya ada, aliran dananya dari situ. Ini baru tahu banget Dari nih. uang Ini kita. baru Ya. tahu banget. Jadi kan bermanfaat juga nih uang kita nih. Ya, betul. Kita untuk bayar SPP jadi kan nggak sia-sia gitu kita bayar SPP. Jadi jangan kupu-kupu. Nah, di Kita situ. ikut organisasi, terus kita bisa pakai uang itu juga gitu kan. buat sekarang fokus ke situ dulu sih. Untuk Betul. kita, Tapi untuk kita. tapi dengan serius Generasi di bawah. selanjutnya. Aku jujur ya, dengar cerita dari Mas Rafli ini, nyesel dulu nggak ikut organisasi-organisasi. Nyesel banget kan? Nyesel banget. Iya, ada duitnya banyak Bohong. banget bisa Bohong, dicari. bohong. Bukan cuman masalah duit ya, yang aku tekenin tuh maksudnya kayak ilmu-ilmu yang tadi tuh ini beneran baru aku dapetin sekarang soalnya. Jadi kita kelihatan bego banget tadi. Kebanyakan O-nya. Jadi pas Mas Rafli juga tuh kayak, gitu. Baru tahu ya. Kemana aja kita selama ini? Iya, betul. Kita kan kita tahu sendiri kita ngapain. Ya, luar biasa sekali Bahas lagi, pengalaman bahas Mas Rob lagi. ini bisa mengedukasi semua Ya, penonton jadi dan seru juga lah. kita juga. Nah, dana abadi tuh Nah, Itu dana gimana? abadi Gimana? itu udah turun-temurun dari sekian tahun lalu lah. Dana abadi boleh nggak ya aku sebutin sebelahnya? Sekitar sekitar 100 juta lah ada dana abadi KMUI itu. Tapi itu susah untuk dipakai. Dana abadi itu ibaratnya kayak tabungan. tabungan WI. Misalnya, amit-amit ya Gunung Merapi meletus. Terus kita lulus. Iya, kan makanya amit-amit. Kan masih ada kita. Emang ada misalnya Lulus juga, semua lulus juga. Semua dilulusin. Serius. amit-amit Gunung Merapi lulus. Awet-awet. Gunung Betul. Gunung Merapi meletus. Terus mahasiswa ada yang butuh dana untuk Itu lagi. kita ngebantu mahasiswa yang kena dampaknya gitu kan, kita bisa pakai uang itu. Nah, tapi pakai uang itu nggak bisa iya, darurat, nggak bisa sembarangan. Kalau untuk bikin acara kita ngambil abadi itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dana abadi itu hanya bisa dipakai ketika benar-benar urgent. Untuk misalnya itu harus melalui mekanisme sidang istimewa namanya. Jadi semua DPM di fakultas, semua lembaga khusus kayak LPM itu harus tahu, harus datang ya, setuju enggak. Jadi kita yang buka sidang di situ, nih kita mau pakai dana abadi untuk apa aja ini. Kalau ada yang nggak setuju, coba dimusyawarahkan gitu sampai benar-benar setuju. Kalau event apa namanya yang kita ospek apa? Pesta. Pesta. Itu tuh dananya tuh pure dari Unip atau gimana? Soalnya kayak aku tuh kayak nggak tahu kalau misal nggak ada kayak divisi sponsorship gitu loh. Iya. Setahu aku. Kalau pesta itu ada bedanya. Jadi kita kan ada bayar SPP tadi 37.500. Tapi kalau untuk kegiatan ospek itu ada dana proyek. Itu masuknya nanti ke ini. Kalau nggak salah ke pembayaran awal. Pas mereka pendaftaran itu. Atau enggak itu dapat subsidi dari kampus, aku juga kurang tahu pastinya ya. Cuman yang pasti itu ada dana proyek namanya. Dana proyek itu ya untuk kegiatan itu per kepala itu biasanya 500.000. Jadi misalnya kita daftar nih, kita udah bayar 500.000 untuk kita ospek. Nah itu dibagi, misalnya 350.000 untuk ospek di fakultas. Untuk di pesta dapat 150.000. Jadi misalnya ada maba sekitar 4.000 orang dikali 150.000. Masih berapa sekian 100 juta. Nah udah 100 juta itu kita pakai untuk apa gitu. Ada dananya sendiri kalau ospek. Soalnya kan kayaknya nggak ada divisi yang nyari sponsor ke sana sini gitu kan. Enggak sponsorship. Kayaknya nggak boleh nggak sih? Boleh kan? Boleh Oh, aja. boleh. Nah, boleh aja. Kalau pas pesta kemarin ada nggak ya sponsorship? Kayaknya nggak ada deh. Kalau dulu aku ngurus serumpun, itu kayaknya nggak boleh sponsor ya. Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Mas aja kan Kalau di bisa. fakultas aku nggak tahu ya kan itu kalau fakultas itu mereka punya daerah otonominya masing-masing. masing-masing ya. Kalau fakultas terus jadi kita nih di Unip ini cuma menghimpun aja, cuma konsolidasiin. Kalau fakultas ya biarlah fakultasnya masing-masing. Ada yang fakultasnya boleh, ada yang fakultasnya nggak boleh. Jadi kalian juga kalau mau sponsori acara pesta buat UI bisa juga. Oke. Tapi ini nggak semua sponsor bisa masuk. Misalnya kan rokok nggak boleh. Minuman alkohol nggak boleh. Miras nggak boleh, jauhnya alkohol. Misalnya kaf gitu masuk ya boleh. Terus apa Oppo, Vivo gitu-gitu masuk lah.
RCTI, Indosiar. Nggak apa-apa, Oh. Kejauhan. Kejauhan ya. Obrolan yang sangat menarik ya. Ini menarik banget. Terus Sumpah ini Nah, banget ya. kita yang terlalu bego atau gimana sih? Ya. Tapi sumpah menarik banget. Menarik banget. Oke, dari tadi yang udah kita bicarain Mas, terakhir nih Mas, pertanyaan terakhir, apa sih harapan Mas Raffi untuk masa depan politik di Indonesia, terutama bagi generasi muda kayak kita Di ini? Indonesia Terutama anak-anak UI deh. Iya, masa depan apa? masa depan politik di Indonesia ini. Masa depan politik Ya, Indonesia. terutama anak UI, generasi Bagi muda. anak-anak UI ini, ya generasi muda di UI ini, harapannya apa Oh, di dalam harapannya. dunia politik? Lebih berperan aktif sih kalau aku. Jadi kan yang kita kalau di lingkunganku sendiri ya itu masih banyak orang-orang yang nggak peduli soal itu. Kayak kemarin soal pilpres saja bahkan banyak yang nggak peduli gitu kan. Iya ya. Iya, ada yang golput itu maaf ngomong. Ya itu lebih ke apa ya? Lebih pedulilah sama politik karena nggak rugi kok. Kalau kita ikut politik itu kita nggak bakal dicap FOMO atau gimana kalau emang kita benar-benar mendalami. Karena kan apapun kebijakan stakeholder itu kan berpengaruh ke kita masa depan. Betul. Misalnya nih sekarang pajak 12%. Besok kalau kita amin udah kaya, Amin. kena juga kita. Kalau kita diem aja sekarang kan. Iya, Iya, ya. betul. Nah. Kalau sekarang mikirnya barang mewah doang nih. Nah, kayak Masa kemarin. kedepannya kita nggak pingin Betul. punya sih barang mewah, pasti pingin dong punya Bisa. barang mewah. Terus kemarin pas apa namanya? Aduh, ngeblank. Pas apa kemarin pilpres, ada yang golput, ada yang diem aja, ada isu ini itu kan itu ngaruh ke kita 5 tahun ke depan juga. Misalnya kita mau cari kerja dibikin repot kan kita nggak mau juga kayak gitu. Nah jadi lebih aktif aja, lebih melek gitu kalau ada, karena Indonesia ini bukan kekurangan orang pintar, terutama di UI ya, kita nggak kekurangan orang pintar, cuman kita kekurangan orang yang mau bersuara, kita kekurangan orang yang peduli aja. Kalau misalnya semua orang pintar itu bersuara, udah selesai, kita nggak repot lah gitu masa depan kita mau kayak gimana. Nah, itu kan tadi harapannya. Nah, langkah-langkah bagi mahasiswa baru yang pengen aktif, kira-kira harus ngapain dulu nih Oke. awal-awal? Untuk yang di angkatan bawah ya kan nggak belum di kita Iya, kan, dia kita depan ya. mahasiswa baru nih adik-adik ya. Nah, kalau aku yang pertama tentu pendidikan dulu. Pendidikan itu dalam arti ya cari tahu dulu, riset segala Mendasari macam. mendasari langkah-langkah yang akan ya, dilakukan jadi di masa depan. politik ini gitu ya. seperti apa, terus ikutin kegiatan-kegiatannya, organisasi gitu-gitu. Terus kemudian baca buku sih, yang paling penting itu menurutku baca buku, banyak literasi itu banyak ilmu kan. Ya lebih ke bertahap kalau aku ikut dari kepanitiaan, terus ikut tonton podcast, ya kan boleh tonton YouTube apa. Nonton ini. Jangan di skip. Yang di Ya, banyak kita ilmu. pendidikan dari bawah dulu lah, pahamin dulu apa itu dasar-dasarnya gitu loh. Jadi misalnya nanti udah di atas gak kaget. Karena kan kalau yang aku tahu ya, nggak tahu nih kalau yang lain gini juga apa enggak, politik tuh jahat. Iya. Ya kan? Sebaik-baiknya orang baik kalau di politik pasti jahat kalau Tunjukkan lah. saya jahat iya. Serem yang sini akhirnya penutupannya kok kayak gini. Nggak apa-apa. Jujur ya penutupannya, ya itu langkah-langkah sebagai penutup yang Iya. sangat mungkin dapat menjadi ilmu yang bisa diresapi sama Betul. penonton semua. Dia harus memilih step kita, hati-hati Iya. memilih step. Karena politik itu ada juga jahatnya gitu kan. Berpikirlah kritis, politik itu sebenarnya bertujuan baik tapi bisa saja tergantung oleh kepentingan sebenarnya. Betul. Itu fresh dari saya loh. Jangan malas baca berita aja. Karena kan banyak isu-isu muncul dari berita. Siapa tahu dari berita bisa jadi deskripsi. Dan banyak juga manfaatnya. Ya udah. Panas Sudah otak kan? saya dari tadi ngobrol di sini, banyak banget ilmu baru. Ya udah. Oke, terima kasih banyak Mas Makasih. Raffi. Ya, sama-sama. Bisa Makasih sharing teman-teman sama juga kami. udah diundang. Jamuannya. Podcast yang sangat sederhana dan lesehan ini. Kita kadang tahu siapa tahu 5 tahun, 2 tahun ke depan udah. Enggak sih, nggak mau dilanjutin sih. Emang nggak mau ke ranah podcast sih. Ini bener dia di YouTube. Iya, beneran. Nanti share ya. Ya, apa? Apa mau ngomong. Udah, ngomong apa sih, nggak usah gimmick-gimmick kan, nggak usah. Udah guys. Udah. Ya, udah. Cukup sekian ya, mungkin kita Ngobrol-ngobrol hari ngobrol ini sama Mas Raffi, Sama Mas banyak Raffi. banget tadi ilmu-ilmu baru Gila. yang kita dapetin. Wah, aku speechless sih, jujur aja ya. Aku juga Aku jujur aja Jadi speechless. ini nggak lebay guys. Nggak lebay loh, kan? Speechless. Jadi dari tadi kalau ngeliat ada reaksi, itu itu beneran. Karena
belum ada obrolan. zero education. Iya, Jadi kayak makanya itulah kesalahan kita dulu Ah, ikut organisasi betul. dan tidak kritis Jadi terhadap kritis. perkembangan politik Ya, di Indonesia. Soalnya bakal jadi bekal juga buat kedepannya. Iya. Pasti. Jadi terima kasih juga yang udah nonton Sampai video ini. akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. kalau ada Kalau ada bisa aja disuruh lanjut ya. Jadi kalau sampai ketemu di video selanjutnya kalau ada. Sekian dari kami, mohon maaf kalau ada